Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himayatud Diana dari kelas IPA 1 dengan NIM 221101100009. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga mata kuliah Akhlak Tasawuf, di mana materinya ialah konsep dasar akhlak tasawuf, prinsip-prinsip, dan faktor-faktor pembentukan akhlak. Prinsip dan faktor pembentukan akhlak merupakan salah satu materi yang dibahas dalam mata kuliah Akhlak Tasawuf yang saya ampu pada materi semester 3 di Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq ini, di mana di dalamnya membahas tentang pengertian akhlak dan pembentukannya serta orientasi dan tujuan akhlak sebagai berikut. Pengertian akhlak. Akhlak adalah ilmu yang mengajarkan tentang perilaku manusia, tentang baik buruknya, yang mencegah berbagai macam perbuatan jelek dalam pergaulan baik dengan Tuhan maupun makhluk. Sedangkan tasawuf ialah ilmu untuk membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan jiwa dan raganya bersih sehingga tertanam jiwa ketenangan dengan menggunakan pendekatan cita rasa. Sedangkan orientasi dan tujuan akhlak tasawuf yakni semua hamba Tuhan berstatus sebagai seorang sholih dengan tanpa memandang latar belakang sosial. Tujuan akhlak ialah untuk membentuk manusia yang memiliki sifat-sifat terpuji yang mencerminkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan tasawuf untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala secara hakiki sehingga antara manusia dengan Allah tidak ada perantara. Tasawuf memiliki hubungan dengan ilmu lainnya, misalnya dengan ilmu kalam, dengan ilmu fikih, filsafat, psikologi, dan masih banyak lagi. Perbedaan antara akhlak, moral, dan etika. Akhlak ialah ilmu yang mengajarkan tentang perilaku manusia, tentang baik dan buruknya, yang mencegah berbagai macam perbuatan jelek dalam pergaulan baik dengan Tuhan maupun dengan makhluk. Sedangkan moral merupakan sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia yang baik dan wajar sesuai dengan ukuran tindakan yang oleh umum diterima. Dan etika sendiri merupakan teori tentang pembuatan manusia dilihat dari baik dan buruknya. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni jamak dari kata hakun. Menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, satu watak, kebiasaan atau kelaziman, dan keteraturan. Lalu dari segi terminologi, moralitas berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan tanpa ketegangan mental. Sedangkan secara umum, akhlak merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Akhlak yang baik akan membawa manusia kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Sedangkan akhlak yang buruk akan membawa manusia kepada keburukan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk memiliki akhlak yang baik. Untuk itu, kita perlu mengetahui bagaimana pembentukan akhlak itu dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Baik, yang pertama yakni faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri manusia, yaitu insting, adat, keturunan, dan tumbuh kembang. Insting adalah dorongan alami yang ada di dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu. Sedangkan adat adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Dan keturunan adalah faktor biologis yang diturunkan dari orang tua. Sedangkan tumbuh kembang adalah proses perubahan yang terjadi pada diri manusia dari masa kecilnya hingga ia dewasa. Selanjutnya yang kedua adalah faktor eksternalnya.
Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri manusia tersebut, yaitu seperti lingkungan, keluarga, pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, termasuk lingkungan alam dan lingkungan sosial. Sedangkan keluarga adalah lingkungan pertama yang bagi pembentukan akhlak. Dan pendidikan sekolah adalah lembaga formal yang berperan dalam pembentukan akhlak. Sedangkan masyarakat adalah lingkungan yang lebih luas yang juga berperan dalam pembentukan akhlak. Selain faktor pembentukan akhlak, terdapat juga prinsip-prinsip pembentukan akhlak yang tidak kalah pentingnya. Prinsip-prinsip pembentukan akhlak adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan akhlak, yaitu kesesuaian. Kesesuaian yaitu akhlak yang dibentuk harus sesuai dengan nilai-nilai norma dan agama. Kesesuaian yaitu proses pembentukan akhlak harus disesuaikan dengan perkembangan usia dan kemampuan individu. Yang kedua adalah kontinuitas, yaitu atau konsisten, yaitu proses pembentukan akhlak harus dilakukan secara berkesinambungan atau konsisten, yaitu proses pembentukan akhlak harus dilakukan secara konsisten. Kesimpulannya adalah faktor-faktor dan prinsip-prinsip serta orientasi tujuan akhlak, pembentukan akhlak merupakan hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam proses pembentukan akhlak. Dengan memahami faktor-faktor dan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan kita dapat membentuk akhlak yang baik dan mulia. Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan kualitas akhlak bagi kita. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Yang kedua, peningkatan peran keluarga dalam mendidik anak. Yang ketiga, peran peningkatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan akhlak. Jika lingkungannya baik, maka otomatis akhlaknya juga akan baik. Gitu. Dan yang terakhir, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.